Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Prodi Bioteknologi akan membahas tentang pola asuh orang tua. Nah, di sini kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama adalah Zakia Gania, lalu Korota Ayun, ada Mutia Zahra, Ismi Fauzia Umar, Pritia Rahmawati, dan Aminatul Afifah. Pola asuh merupakan model dari cara orang tua membesarkan anak. Nah, pola asuh sendiri memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah pola asuh otoriter, yang merupakan pola asuh yang berdasarkan pada aturan yang berlaku dan memaksa anak untuk bersikap atau bertingkah laku sesuai dengan keinginan orang tuanya. Lalu, ada pola asuh demokratis yang ditandai dengan sikap orang tua yang mau menerima, responsif, dan semangat memperhatikan kebutuhan anak dengan disertai pembatasan yang terkontrol. Yang ketiga, atau yang terakhir, merupakan pola asuh permisif. Nah, pada pola asuh ini, orang tua memberikan kebebasan sepenuhnya kepada anak untuk membuat keputusan sendiri sesuai dengan keinginan dan kemauan anak. Namun, sikap ini mengacu kepada sikap acuh tak acuh orang tua kepada anak. Nah, ada beberapa aspek perilaku atau perlakuan orang tua dalam mempraktekkan pola asuhnya. Nah, yang pertama adalah parental control atau kendali orang tua, di mana bagaimana tingkah laku orang tua menerima dan menghadapi tingkah laku anaknya yang dinilai tidak sesuai dengan pola tingkah laku yang diharapkan orang tua. Lalu yang kedua adalah parental maturity demands atau tuntutan terhadap tingkah laku yang matang, di mana ini adalah bagaimana tingkah laku orang tua dalam mendorong kemandirian anak dan mendorong supaya anak memiliki rasa tanggung jawab terhadap segala tindakannya. Nah, yang ketiga yaitu parent-child communication atau komunikasi antara orang tua dan anak tentang bagaimana usaha orang tua dalam menciptakan komunikasi verbal dengan anaknya mencakup hal-hal yang berhubungan dengan diri anak, sekolah, maupun teman-teman anak. Dan terakhir adalah parental nurturance atau cara pengasuhan atau pemeliharaan orang tua terhadap anak. Nah, ini adalah bagaimana ungkapan orang tua dalam menunjukkan kasih sayang, perhatian terhadap anak, dan bagaimana cara memberikan dorongan kepada anaknya. Namanya siapa nih? Bu Supri. Umurnya berapa? 58. Ibu ini keluarganya masih utuh, Mas? Bapak? Oh, nggih. Sekalipun bapak sinten namanya dari Bin. Jadi 5 nggih, Bu? Ya. Satu keluarga, anaknya 3. Yang satu udah menikah, udah berdiri. Oh, tapi yang 2-nya masih satu rumah. Satu rumah. Ini Bu yang mau kita tanyakan itu tentang pola asuh. Ibu waktu mungkin masa anak-anak masih kecil gitu ya, itu pola asuh yang ibu terapkan seperti apa? Mungkin ibunya menerapkan pola asuh yang tegas, atau mungkin pola asuhnya yang kayak ya apa anak-anak mau di ya kan dari waktu sekolah apa iya sekolah ya seperti anak-anak yang lain juga biarkan bermain bebas asal tidak membahayakan. Dari jawaban yang kami terima, itu mengarah kepada ciri-ciri pola asuh demokratis, di mana adanya diskusi antara anak dan orang tua, kerjasama berjalan baik antara anak dan orang tua, anak diakui eksistensinya oleh orang tua, dan terakhir adalah kebebasan berekspresi diberikan pada anak dengan tetap berada di bawah pengawasan orang tua. Nah, pada ciri-ciri terakhir yang telah disebutkan, ini merupakan yang Ibu Supri jawab. Oh enggak niki Bu, kan niki anaknya kan laki-laki semua nggih. Kalau misalkan berantem sama kakaknya sama adiknya gitu. Pernah juga tapi ya enggak separah kenakalan masih di taraf biasa gitu loh. Oh, iya. Sebagai laki-laki gitu loh. Kalau sampai apa enggak sampai baku hantam atau ya cuma enggak tapi enggak sampai darah. Iya. Kalau cuma kutok gimana? Enggak parah gitu kan. Dia caranya itu jangan pernah awalnya kalau berantem gitu kan.
Oh, nggih. Kalau ini Bu, kalau lagi berantem itu gimana Bu cara melerainya? Saya itu masih SD kelas 1 gitu. Kalau berantem sama temannya kan, berantem sama temannya tuh terus nangis pulang. Ah, Kalau kamu di saya kan ya emosi tuh. iya. Kalau kamu di atau diganti berantem nggak mau, nanti dia nangis gitu itu malah gitu. Oh, nggih. Malah diajari biar tegas Oh, gitu. oh, kalau Tapi kamu jatuh takut. kamu jangan kamu itu kan saya emosi kan, mbak, kalau Nggih. anak-anak masih kecil Nggih, nggih, nggih. kayaknya gitu sama temannya. Namun pada saat Ibu Supri bercerita tentang bagaimana reaksi beliau ketika anaknya berkelahi dengan temannya di sekolah, reaksi beliau mengarah kepada ciri-ciri pola asuh otoriter, di mana orang tua suka menghukum secara fisik, orang tua cenderung bersikap mengomando atau mengharuskan atau memerintahkan anak untuk melakukan sesuatu tanpa kompromi, lalu orang tua bersikap kaku dan cenderung emosional dan bersikap menolak. Anak-anak harus mematuhi peraturan-peraturan orang tua dan tidak boleh membantah. Nah, orang tua juga jarang memberikan pujian maupun hadiah apabila anak mencapai suatu prestasi tertentu, dan kurangnya komunikasi yang baik antara ibu dan anak atau orang tua dan anak. Dampaknya bisa mengakibatkan psikologis anak berperilaku agresif dan tidak percaya diri, lalu kurang memiliki motivasi, takut berpendapat, dan egoisme. Dari jawaban tersebut, kami memberi masukan kepada Ibu Supri untuk lebih mengontrol emosinya terlebih dahulu dan lebih mementingkan bagaimana keadaan anak dan perasaan anak ketika mengalami hal tersebut. Kami menekankan bahwa sebaiknya lebih bertanya kepada bagaimana kondisi anak ketika mengalami hal itu, lalu apa yang Anda rasakan ketika temannya melakukan itu, lalu setelah semua mereda, ibu tidak emosi atau orang tua tidak emosi, bisa memberikan masukan atau bertanya apa yang anak inginkan atau ingin lakukan setelah mengalami hal tersebut, sehingga akan lebih mengarah kepada pola asuh demokratis yang awalnya kami berasumsi bahwa Ibu Supri memilih pola asuh tersebut. Baiklah, itu tadi penjelasan bagaimana kami melakukan proyek ini. Nah, ini adalah beberapa foto yang kami ambil pada saat melakukan wawancara dan juga memberi masukan kepada Ibu Supri. Lebih dan kurang kami mohon maaf, semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.